Hai, hari ini kita akan melanjutkan sesi bahas soal kemarin. Oke, berikut untuk soalnya. Masih soal yang bentuk sederhana. Oke, kita akan coba bahas soal yang di atas dulu ya. Nah, soal nomor 1. Cari suatu persamaan garis singgung dari fungsi berikut di titik 1,1. Nah, kita harus tahu dulu untuk mencari persamaan garis singgung untuk di satu titik, berarti kan kita punya apa? Y dikurang Y1 sama dengan M, suatu gradien dari X dikurang X1. Di mana X1 dan Y1 di sini adalah titik di soal. Ini sebagai nilai X1 dan ini sebagai nilai Y1. Nah, M di sini apa? M ini kan adalah gradien atau garis singgungnya. Garis singgung biasa kita peroleh dengan cara mencari suatu turunan dy per dx. Nah, kalau dilihat dari bentuk soal, ini kita menggunakan turunan implisit. Nanti kan itu U aksen V X kuadrat Y. Berarti kan ini kita gunakan yang turunan perkalian, yaitu U aksen V gitu kan. U aksen V ditambah U V aksen. Yang mana untuk soal ini kita misalkan U sebagai X kuadrat dan V-nya adalah Y. Nah, berarti kalau ini diturunkan kita dapat U aksen siapa? 2X ya. Dan V aksen. Nah, ingat karena ini turunan implisit yang mana Y merupakan suatu fungsi lain dari bentuk X gitu kan. Jadi Y-nya adalah sebagai dy dx. Jadi kita punya U aksen V 2xy ditambah U V aksen X kuadrat dy dx. Nah, ditambah Y kuadrat turunannya apa? Turunannya berarti 2Y dy dx. Karena di turunan implisit kita menganggap Y sebagai fungsi lain dari X. Y dx. Dan turunan 2 kan sama dengan 0. Nah, kita mau mencari dy dx-nya. Berarti kita punya 2xy ditambah dy dx-nya kita keluarkan. Dy per dx X kuadrat ditambah 2y sama dengan 0. Sehingga kita punya dy dx sama dengan minus 2xy per X kuadrat tambah 2y. Nah, karena kemiringan atau gradien ini merupakan suatu angka, berarti kita mencari kemiringan di titik 1,1 untuk menemukan persamaan garis singgung tersebut di 1,1. Jadi kita substitusikan untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Jadi min 2 kali 1 kali 1 per 1 kuadrat 1 ya ditambah 2 dikali 1. Jadi sama dengan jawabannya min 2 per 3 ya. Oke, untuk tahap ini kita sudah mendapatkan nilai gradiennya atau nilai kemiringan garis ini di titik 1,1.
yaitu sebesar min 2/3. Nah, karena kita sudah menemukan gradiennya, kita selesaikan untuk mencari persamaan garis singgungnya. Kita hapus dulu ya. Nah, oke, dengan memasukkan titik yang telah kita ketahui dikurang 1 sama dengan gradien yang telah kita peroleh min 2/3 X dikurang 1. Nah, ini kita selesaikan secara aljabar. Y berarti sama dengan min 2/3 X ditambah 2/3 ditambah 1. Berarti kita punya garis persamaan garis singgung Y sama dengan 2/3 X ditambah 5/3 ya. Nah, ini adalah garis persamaan garis singgung kurva di soal di titik 1,1. Oke. Jadi titik ini digunakan nanti untuk mencari gradien, yang mana gradien kita peroleh dengan cara mencari turunan kurva dengan memperhatikan bahwa ini diperoleh dengan menggunakan turunan implisit. Oke. Soal selanjutnya, cari interval ketika fungsi naik atau turun. Nah, fungsi naik definisinya apa? Ketika gradiennya itu kan positif ya, f aksen x positif, dia akan fungsinya fungsi naik. Jadi kalau bisa kita deskripsikan sebagai suatu garis singgung, kan ini bentuknya yang kayak gini ya, garis singgungnya arahnya yang ke kanan. Nah, kayak gini, yang memiliki garis singgung kayak gini. Jadi untuk nomor 2 yang naik bisa kita tulis pada selang ini, anggaplah min hingga sama min 4, min hingga koma min 4 gabung apalagi nih. Nah, ini kan juga miring, gradiennya masih positif ya, fungsinya fungsi naik, min 4 sampai apa nih, ini kan titik belok, ini min 4 berhenti, anggaplah dia di 0, min 4,0 gabung lagi yang di sini 2, hingga. Turun yang mana, yang kebalikannya. Arah gradiennya yang ke kiri, jadi bisa kita tulis 0,2 ya, 0,2 pada selang. Nah, yang B, cari interval fungsi itu konkav cekung atas sama cekung bawah. Nah, cekung bawah berarti yang ini ya, ini cekung bawah nih. Nah, ini acuan kita adalah grafik fungsi Y yang sama dengan fx, bukan grafik fungsi turunan ya. Itu harus diperhatikan. Jadi untuk cekung atas yang mana aja ini? Nih ya, dari min 4 sampai min 2, patokannya sampai ke titik beloknya atau titik min 4 min 2, cekung atas. Mana lagi ini? 1 sampai yang di sini 3, atau ini anggaplah hingga. Ini cekung atas. Nah, untuk cekung bawah yang ini, cekung bawah ini adalah ini cekung atas. Nah, untuk cekung bawah min hingga sampai min 4, terus mana lagi, cekung bawah dari min 2 sampai 1. Karena kan tadi patokan min 2 kita udah pakai untuk cekung atas di min 4 selang min 2 ya. Tinggal min 2,1
1. Nah, tuh. Oke, cukup dulu untuk hari ini pembahasan soal ini. Semoga bermanfaat.